Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Kurniati dengan NIM 404220005 yang akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap buku kajian teks bahasa Indonesia revisi 2023 Kurikulum Merdeka. Yang pertama, ada kelayakan isi, seperti keselarasan dengan tujuan kurikulum. Apakah buku teks mencerminkan kompetensi dasar dan capaian pembelajaran dalam kurikulum mereka? Jawabannya, iya, karena pada bagian kata pengantar pun sudah dijelaskan bahwa buku teks ini dapat diharapkan menjadi fondasi dalam membentuk profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Selain itu juga diharapkan untuk berkebinekaan tunggal ika, jiwa gotong royong, mandiri, kritis, kreatif, yang berarti sudah selaras dengan tujuan kurikulum merdeka. Hal ini bisa kita lihat gambar di samping. Selain itu, setiap bab juga sudah terdapat KD dan CP atau kompetensi dasar dan capaian pembelajaran. Kompetensi dasar yang mencakup tujuan pembelajaran, materi pokok, dan latihan soal. Hal ini sudah diterapkan pada buku Bahasa Indonesia di bab 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bisa kita lihat di bab 1 ada tujuan pembelajaran, materi pokok, dan latihan soal. Ini bukan hanya ada di bab 1, melainkan ada di setiap bab dalam buku teks. Selain kompetensi dasar, ada capaian pembelajaran. Pada setiap bab di buku ini sudah tercantum capaian pembelajaran, seperti pada bab 3 yang menyusuri kisah lintas zaman, seperti siswa diharapkan dapat menganalisis karakteristik, plot, dan nilai-nilai pada hikayat, menulis cerpen berdasarkan nilai dalam hikayat, dan membuat media presentasi berupa video gerak henti. Bisa kita lihat gambar di samping. Gambar di samping merupakan perintah untuk siswa agar dapat menganalisis karakteristik, plot, dan nilai pada hikayat. Selanjutnya, ada capaian pembelajaran berupa siswa diharapkan dapat menulis cerpen berdasarkan nilai dalam hikayat. Dan yang terakhir dari CP adalah siswa diharapkan bisa membuat media presentasi berupa video. Begitupun dengan bab-bab lain seperti mengidentifikasi, memahami, menyusun, dan menganalisis. Aspek yang kedua yaitu relevansi materi. Apakah materi relevan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman? Materi yang digunakan sangat relevan, menggunakan konteks yang nyata, dan mengikuti zaman serta modern. Gambar ini menunjukkan bahwa materi yang diajarkan sangat relevan mengenai lingkungan karena disimbolkan dengan kunang-kunang sebagai hewan dan sungai Suai sebagai lingkungan. Selain itu, pada gambar ini, siswa diharuskan untuk berpikir kritis, kreatif, dan berkolaboratif melalui kegiatan menulis, menganalisis, mengidentifikasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir dari aspek relevansi materi, ini. Gambar ini sudah menjelaskan bahwa buku yang digunakan sudah mengikuti zaman yang semakin canggih dari sisi teknologinya, sehingga siswa tidak hanya membaca buku saja, melainkan bisa melalui daring. Kita lanjut ke aspek yang ketiga, yaitu keakuratan materi. Apakah konten didukung oleh data, teori, atau sumber valid yang terbaru? Materi yang digunakan dalam buku ini menggunakan sumber terpercaya seperti CNN Indonesia, artikel, jurnal ilmiah, dan buku penunjang lainnya. Selain itu juga, struktur bahasa yang digunakan sangat konsisten sesuai dengan standar akademik dan kebahasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu, yang kedua ada pengembangan karakter dan profil pelajar Pancasila. Apakah buku membantu siswa
mengembangkan nilai-nilai pelajar profil Pancasila, seperti gotong royong, bernalar kritis, dan mandiri. Buku ini sangat mendukung dalam perkembangan nilai-nilai profil Pancasila melalui kegiatan berkolaborasi antar sesama seperti gotong royong, bernalar kritis, dan mandiri. Hal ini dapat ditunjukkan seperti kerjasama antar kelompok untuk mengerjakan tugas, diskusi untuk kesepakatan bersama, dan menghargai pendapat orang lain. Seperti di bab 1. Pada bab 1, terdapat satu kegiatan yang menunjukkan bahwa ada penugasan berkolaborasi seperti yang ditunjukkan gambar di sini. Gambar ini, siswa untuk dimintai bekerja kelompok dalam menyelesaikan masalah. Dalam kegiatan ini, siswa dimintai untuk berdiskusi dan menghargai pendapat orang lain. Aspek yang keempat ada kelayakan penyajian, keberpihakan kepada siswa. Kelayakan penyajian ini, siswa diharapkan dapat mengikuti metode pembelajaran agar siswa aktif, kreatif dengan diskusinya, analisisnya, identifikasinya, dan lain-lain. Selain itu juga, buku ini mendukung siswa untuk berkolaborasi dengan siswa lain, seperti dalam mengerjakan tugas kelompok dan dipresentasikan bersama. Lalu, kemandirian seperti tugas individu. Yang kedua, ada apakah penyajian materi menarik dan memotivasi siswa untuk belajar aktif. Pada gambar ini, bisa kita lihat bahwa buku menyajikan materi yang menarik perhatian siswa seperti pada bab 2 yang mengungkapkan kritik lewat humor. Yang di halaman selanjutnya menampilkan komik sehingga siswa tidak bosan pada materi yang diajarkan. Selain itu juga, dalam buku ini, siswa diharapkan agar termotivasi dalam pembelajaran seperti siswa mampu menulis, membaca, menyimak, dan berbicara. Aspek yang kelima ada sistematika penyajian. Apakah materi disusun secara logis, sistematis, mulai dari pengenalan, penjelasan, hingga latihan? Jawabannya iya. Karena buku ini dirancang dengan logis dan terstruktur, bahkan setiap bab dimulai dengan pengantar, dilanjutkan dengan materi, penjelasan yang rinci, hingga latihan, seperti refleksi dan uji kompetensi. Selanjutnya, ada penyajian inovatif. Ini bisa kita lihat gambar di samping. Buku ini mencakup elemen kreatif seperti ilustrasi, gambar, infografik, dan aktivitas berbasis proyek seperti pembuatan buku tempel, sehingga hal ini dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan visual bagi siswa. Selain gambar di atas juga dapat dilihat di buku Bahasa Indonesia edisi revisi seperti bab 1 halaman 3, bab 2 halaman 41, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kelayakan bahasa. Bahasa yang digunakan sesuai untuk jenjang SMA, MA, ataupun SMK. Jelas dan sederhana, tidak bertele-tele, sehingga buku ini juga dapat memberikan arahan penggunaan istilah dan kaidah kebahasaan. Hal ini dapat menunjukkan kesesuaian dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Apakah bahasa yang digunakan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa? Buku ini sudah menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, tidak bertele-tele sehingga siswa mudah memahaminya. Selanjutnya ada aspek yang kelima tentang ketepatan tata bahasa. Apakah buku bebas dari kesalahan tata bahasa dan ejaan? Buku ini sudah mengikuti penggunaan tata bahasa dan ejaan yang benar dan mengikuti kesesuaian PUEBI seperti peletakan huruf kapital, tanda baca, dan konjungsi. Aspek selanjutnya ada penggunaan bahasa yang membangun. Apakah bahasa bersifat inklusif, mendorong rasa percaya diri, dan menghormati keberagaman? Buku ini sudah menggunakan bahasa yang inklusif, mendorong rasa percaya diri, serta menghormati keberagaman. Untuk bahasa yang inklusif bisa kita lihat di bab 3, halaman 89. Karena di situ terdapat nilai budaya dan teks hikayat yang mempresentasikan nilai-nilai kebudayaan Indonesia. Selain bahasa yang inklusif, ada juga rasa percaya diri. Bisa kita lihat di bab 1, halaman 37. Halaman tersebut, buku telah memberikan ruang refleksi untuk mengenali sejauh mana siswa dapat memahami materi yang telah diajarkan oleh guru. Selanjutnya ada menghormati keberagaman. Materi ini terkhususkan buku ini sudah mencakup nilai-nilai kebudayaan lokal maupun nasional seperti cerita lintas zaman dan puisi.
Aspek selanjutnya ada kelayakan grafika, seperti tata letak dan desain. Apakah buku ini memiliki tata letak yang menarik dan memudahkan siswa dalam membaca? Bisa kita lihat gambar di samping. Buku ini sudah memiliki tata letak yang jelas dan menarik, sehingga dapat memudahkan siswa dalam membaca materi dan struktur yang jelas seperti di setiap bab yang diawali dengan tujuan pembelajaran, peta konsep, dan kata kunci, sehingga siswa dapat memahami materi sebelum mendalami materi. Lalu paragraf, tabel, dan gambar memiliki ruang yang cukup luas sehingga tulisan tidak terlalu padat yang membuat siswa bingung. Aspek selanjutnya ada kualitas ilustrasi. Apakah gambar, grafik, dan tabel mendukung pemahaman siswa dalam materi? Bisa kita lihat lagi gambar di samping. Buku ini dalam segi gambar, grafik, atau tabel sudah relevan dan mendukung pembelajaran siswa. Jadi, peran gambar, grafik, dan tabel bukan hanya sebagai hiasan atau dekorasi buku, melainkan ada pembelajaran di dalamnya, seperti pada bab 2, halaman 41 yang terdapat gambar komik yang memiliki fungsi agar siswa memahami materi dengan mudah. Dan yang terakhir ada konsisten desain. Apakah penggunaan warna, font, dan elemen visual konsisten di seluruh buku? Penggunaan font, penggunaan warna, dan elemen visual di dalam buku sudah digunakan dengan konsisten dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan selanjutnya, sehingga siswa tidak mengalami kebingungan dan tidak mengalami ketidaknyamanan saat membaca. Itu saja yang dapat saya paparkan, mohon maaf bila terjadi kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.